Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Kutukan Sergio Ramos. Tiga kata itu muncul setelah Real Madrid takluk 2-3 dari Shakhtar Donetsk di matchday pertama grup B Liga Champions 2020-2021. Kenapa kata kutukan Sergio Ramos muncul setelah Real Madrid versus Shakhtar Donetsk? Ternyata ada kejadian unik dalam 4 tahun terakhir di Liga Champions. Setiap kali Ramos absen, Real Madrid selalu mengalami kekalahan. Momen pertama tersaji di leg kedua babak perempat final Liga Champions 2017-2018. Saat itu Sergio Ramos tidak bisa tampil saat Real Madrid menjamu Juventus karena harus menjalani skorsing. Imbas 5 kartu kuning yang sudah digantunginya. Tanpa adanya Sergio Ramos, Real Madrid awalnya diprediksi dapat lolos ke semifinal. Sebab pada leg pertama yang digelar di markas Juventus, Los Blancos menang 3-0. Namun tanpa Sergio Ramos, Real Madrid tampil kesulitan. Hingga menit ke-90, Real Madrid tertinggal 0-3 dari Juventus. Beruntung di masa injury time, Real Madrid mendapatkan hadiah penalti setelah Lucas Vazquez dijatuhkan Benatia di kotak terlarang. Cristiano Ronaldo yang kala itu masih berseragam Real Madrid mencetak gol sekaligus membawa Los Blancos ke semifinal karena menang agregat 4-3. Kemudian momen kedua terjadi saat leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2018-2019 kontra Ajax Amsterdam. Sama seperti edisi sebelumnya, Sergio Ramos masih menjalani skorsing akibat terkena kartu kuning saat Real Madrid menang 2-1 atas Ajax Amsterdam di leg pertama. Namun ketiadaan Sergio Ramos jadi petaka karena Ajax Amsterdam menang 4-1 atas Real Madrid di leg kedua diselenggarakan di Bernabeu. Alhasil Ajax lolos ke semifinal menyingkirkan Real Madrid yang berstatus juara bertahan. Hal yang sama juga terjadi musim lalu. 2 kali Sergio Ramos absen karena menjalani akumulasi kartu. Tepatnya di laga pembuka fase grup A kontra PSG dan versus Manchester City di leg kedua babak 16 besar. Hasilnya kedua pertandingan tersebut Real Madrid kalah, yakni tumbang 0-3 dari PSG dan 1-2 kontra Manchester City. Akibat kekalahan dari Manchester City, Real Madrid gagal lolos ke perempat final. Karena itu, Sergio Ramos bak jimat bagi Real Madrid. Hingga kini belum diketahui secara pasti kapan Sergio Ramos akan pulih dari cedera lutut yang dialami di laga kontra Cadiz pada Minggu 18 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Zidane dikabarkan tengah berada di bawah tekanan selepas 2 kekalahan kandang beruntun Madrid. 2 nama disebut masuk nominasi suksesor Zinedine Zidane di Real Madrid, yakni mantan manajer Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino dan pelatih Real Madrid muda Raul González. Seperti dilansir dari media Spanyol AS, Presiden Real Madrid Florentino Perez mempertimbangkan Pochettino dan Raul jika mereka memutuskan untuk memecat Zidane. Teraktual Real Madrid dikalahkan Shakhtar Donetsk dengan skor 3-2 pada laga pertama grup B Liga Champions di Stadion Alfredo Di Stefano Rabu 21 Oktober 2020. Madrid bahkan sudah tertinggal 3 gol sejak babak pertama. Meskipun mereka hampir mampu menyamakan skor pada penghujung laga andai gol Fede Valverde tidak dibatalkan pasca tinjauan VAR. Pada laga sebelumnya Real Madrid pun tidak lebih baik. Marcelo dan kawan-kawan dipermalukan klub promosi Cadiz dengan skor 0-1 pada zona ke-6 di La Liga di tempat yang sama pada akhir pekan lalu. Raul disebut-sebut bakal menjadi penerus Zidane di tim utama Real Madrid pada musim depan. Apalagi sejak ia sukses mengantarkan Madrid usia 19 menjuarai UEFA Youth League alias kompetisi Eropa untuk tim kelompok muda. Sebelumnya, Raul ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid Castilla sejak musim lalu. Namun sejak 2020 ia juga ditugaskan sebagai caretaker untuk tim U19. Pencapaian instan sang ikon klub tersebut sekaligus menjadi titel Eropa pertama bagi tim muda El Real. Kala masih aktif bermain, Raul membela Real Madrid pada rentang 1994 sampai 2010. Selama periode tersebut, pelatih berusia 43 tahun itu mempersembahkan 6 gelar La Liga, 3 Liga Champions, 4 Piala Super Spanyol, 2 Piala Interkontinental, dan Piala Super Eropa. Sementara itu, Pochettino masih menganggur sejak dipecat Spurs pada November 2019. Sebelum dihubungkan dengan Madrid, juru taktik asal Argentina itu masuk bursa pelatih Barcelona hingga penunjukan Ronald Koeman. Ada sebuah rekor yang baru ditorehkan Vinicius Junior, pemain muda Real Madrid setelah langsung mencetak gol dalam hitungan belasan detik saat masuk. Pesepak bola 20 tahun asal Brazil itu menorehkan rekornya setelah masuk menggantikan Luka Jovic di babak kedua laga Champions lawan Shakhtar Donetsk. Dalam catatan Mr. Chip, Vinicius mencetak golnya dalam hitungan 14 detik saja setelah masuk. Itu menjadi gol paling cepat yang pernah dibuat seorang pemain pengganti dalam sejarah Liga Champions. Sebelum ada aksi Vinicius di laga itu, menurut Mr. Chip, rekor sebelumnya dipegang secara bersama-sama oleh Ras Richtken dan Andy van der Meijde dengan hitungan 15 detik. Opta memunculkan hitungan sedikit berbeda. Menurutnya, gol Vinicius Junior untuk Real Madrid ke gawang Shakhtar lahir dalam hitungan 15 detik setelah ia masuk menggantikan Jovic.
Sekalipun ada selisih 1 detik di antara hitungan dengan Mr. Chip untuk gol Vinicius, Opta tetap menyebutnya sebagai gol paling cepat dari seorang pemain pengganti sejak mereka mulai mengoleksi data statistik di Liga Champions sendiri musim 2006-2007. Sekalipun bikin gol dan rekor, Vinicius tetap sulit bergembira karena golnya tidak kuasa menghindarkan timnya dari kekalahan. Real Madrid versus Shakhtar Donetsk berakhir dengan skor 2-3. Di laga matchday pertama fase grup Liga Champions tersebut, Real Madrid yang bertindak sebagai tuan rumah bahkan harus ketinggalan 3 gol lebih dulu dari tim tamu di babak pertama. Madrid baru bisa merespon lewat gol Luka Modric saat laga babak kedua, tepatnya di menit ke-54. 5 menit berselang ada gol dari Vinicius Junior. Tetapi setelah itu tidak ada lagi gol tambahan yang diciptakan oleh kedua kubu. Sepeninggal Cristiano Ronaldo yang meninggalkan Santiago Bernabeu pada musim panas 2018, Real Madrid tidak lagi memiliki pemain yang dapat mengoleksi minimal 40 gol di setiap musimnya. Karim Benzema, Eden Hazard maupun Vinicius Junior yang diplot menggantikan Cristiano Ronaldo gagal mencapai level pesepak bola asal Portugal tersebut. Karena itu, pada bursa transfer musim panas 2021, manajemen Real Madrid tertarik mendatangkan penyerang PSG Kylian Mbappe yang diprediksi dapat melanjutkan ketajaman Cristiano Ronaldo. Tentu membutuhkan dana tak sedikit untuk mendatangkan penyerang 21 tahun tersebut. Setidaknya Madrid harus menyiapkan uang 200 juta euro atau setara dengan 3,47 triliun rupiah. Namun untuk mengeluarkan dana sebesar itu, manajemen Los Blancos sudah melakukan persiapan. Terbukti pada bursa transfer musim panas 2020, manajemen Real Madrid memilih sama sekali tidak belanja pemain. Selain karena pandemi COVID-19, penghematan dilakukan supaya Madrid dapat bergerak bebas di bursa transfer musim panas 2021. Lantas, berapa besar peluang Kylian Mbappe hengkang ke Real Madrid? Peluangnya sangat besar. Saat ini kontrak Mbappe bersama PSG berakhir pada 30 Juni 2022. Menurut laporan LL Quip, Mbappe sudah meminta izin untuk dilepas ke klub lain pada bursa transfer musim panas 2021. Madrid berpotensi sebagai pilihan besar Mbappe, sebab Madrid merupakan klub idola Mbappe sejak kecil. Dalam beberapa foto yang muncul di media akhir-akhir ini, terlihat Mbappe kecil memasang poster personel Real Madrid di dinding kamarnya. Tanda-tanda itu sudah ditunjukkan Mbappe dalam 4 musim awal 2016-2017 hingga 2019-2020, menjalani profesi sebagai pesepak bola profesional. Baru berusia 21 tahun, koleksi gol Mbappe di level profesional mencapai 121 bola dari 189 pertandingan. Performa terbaik Mbappe tersaji pada 2018-2019. Saat itu dari 43 pertandingan, ia mengoleksi 39 gol. Jelas catatan di atas terhitung luar biasa. Mengingat pemain sekelas Cristiano Ronaldo gagal melakukannya di usia sepantaran Mbappe. Karena itu, menarik menanti kelanjutan transfer di atas. Tentu tambahan tenaga yang luar biasa bagi Real Madrid jika Kylian Mbappe mendarat di Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas 2021. Klub raksasa Italia Juventus kembali membuat kejutan. Sejumlah kabar mengatakan klub asuhan Andrea Pirlo tersebut berniat mendatangkan kapten Real Madrid Sergio Ramos dan bersaing dengan PSG tahun depan. Seperti yang diketahui, kontrak Sergio Ramos akan berakhir pada tahun depan. Mengingat dirinya yang sudah berumur ditambah lagi dengan klub yang masih membutuhkannya, besar kemungkinan Real Madrid akan menambah masa abdinya. Namun ini cukup diragukan jika melihat bagaimana Real Madrid memperlakukan pemain-pemain yang sudah berumur. Bahkan sosok legenda seperti Raul Gonzalez dan Iker Casillas sekalipun tidak mengakhiri karirnya di Santiago Bernabeu. Kedua pemain tersebut meninggalkan Real Madrid dan bergabung ke klub Schalke dan Porto. Bisa jadi nasib yang serupa dialami oleh Sergio Ramos saat kontraknya berakhir tahun depan. Jika itu sampai kejadian, Sergio Ramos tidak perlu khawatir. Sebab Juventus dan PSG dikabarkan sama-sama berminat untuk menggunakan jasanya dalam waktu beberapa tahun ke depan. Kabar ini diketahui salah satu jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Ia mengungkapkan informasi yang ia dapatkan itu lewat podcast bertajuk Here We Go. Romano sendiri dikenal sebagai salah satu jurnalis terpercaya dalam urusan bursa transfer. Pada musim panas ini namanya menanjak naik lantaran selalu tepat memberitakan transfer pemain dari satu klub ke klub lainnya. Lebih lanjut, Romano mengatakan bahwa Ramos memiliki niatan bertahan di Real Madrid. Namun ia tak akan menolak andai tawaran menggiurkan dari PSG ataupun Juventus datang ke hadapannya. Melihat situasinya, Juventus memiliki peluang lebih besar untuk mendatangkan Ramos ketimbang PSG. Pasalnya mereka saat ini diperkuat mantan rekan setimnya dulu Cristiano Ronaldo. Juventus terbilang cukup ramah kepada banyak mantan penggaul Los Blancos. Selain Ronaldo, mereka juga memiliki Sami Khedira yang pernah menjadi rekan kerja Ramos di Santiago Bernabeu. Klub berjuluk Bianconeri itu memiliki kans besar untuk menjuarai Liga Champions tahun ini. Faktanya mereka kerap menjadi kandidat juara dalam ajang paling bergengsi di Eropa tersebut setiap musimnya. Pengamat sepak bola Binder Sim menyebutkan Real Madrid berada dalam situasi kurang bagus ketika menghadapi El Clasico akhir pekan ini. Ada banyak masalah di tubuh El Real, terutama lini pertahanan. Binder Sim menilai tim asuhan Zinedine Zidane akan sangat bergantung pada penampilan penjaga gawang Thibaut Courtois sebagai palang pintu terakhir pertahanan.
Real Madrid akan menghadapi Barcelona dalam laga berjuluk El Clasico di Stadion Camp Nou. Pertandingan akan berlangsung Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya dalam pertahanan, Real Madrid juga punya masalah di lini serang. Juru gedor mereka yakni Karim Benzema performanya dinilai sedang menurun. Real Madrid juga punya modal kurang bagus jelang El Clasico. Los Blancos baru saja mengalami 2 kekalahan beruntun yakni melawan Cadiz di La Liga dan Shakhtar Donetsk di fase grup Liga Champions. Sehingga Binder Singh memprediksi Real Madrid akan lebih banyak tampil bertahan. Mereka akan lebih berupaya untuk tidak kalah daripada meraih kemenangan. Tapi Real Madrid tetap punya modal kuat untuk bisa mengalahkan Barcelona, yakni rekor bagus Zidane dalam pertemuan El Clasico.